Jalan umum. Bapak, ini banjir dulu. Mari dulu, banjir dulu. Kita dulu. Kita banjir dulu. Kan saya bicara nih kakak. Tadi bagaimana? Tadi ya. Coba kau jelaskan dulu. Jadi pas kejadian itu, saya datang jam 7:30 lah. Karena pagi kan Menasih pagi. Iya. Menasih bilang Ji, kesempatan kita demo. Kita butuh ini, kau backup orasi. Oh iya sudah. Kan jam 7:30 saya makan nasi kuning. Saya lewat dulu pantau situasi jalan utama ke Polsek itu. Makan nasi kuning di ujung. Saya petakan dulu, saya balik, saya dorong orasi. Saya pakai mobil di lapangan. Saya duduk, saya bilang, ngapain orasi di sini? Baru jarak kantor kan jauh. Kalau mau tahu Pak Tito itu di mana kan tidak tahu juga. Terus jadi ini Pak Tito udah datang? Iya, udah datang. Kamu tahu dari mana? Tahu dari ya, kita punya akses informasi lah yang valid. Dalam artian maunya aktivis jadi. Iya, bagi telepon. Jadi kita maunya hadang di depan atau ketemu di VIP. Yang penting orasi dapat video dulu, baru ketemu dia. Gitu. Nah, ada beberapa catatan yang mau kita sampaikan juga. Nah, jadi tidak perlu untuk orasi yang terlalu lama. Tapi kasihan ini kan pinggir jalan jauh sekali. Nah, kemudian saya bilang pas saya orasi, saya sampaikan, Raden tangkap saya di sini. Saya punya hak. Jadi mari kita jalan. Mobil stop kita ke depan, speaker. Jalan ke depan yang baleho. Nah, sampai di ujung tanah kosong itu yang dulu kantor apa itu, depan polsek. Mobil mengejar. Trek-trek itu. Itu di luar itu, belum masuk dalam tuh? Iya, di luar sebelum kan. Depan kantor polsek. Kalau bilang masuk kan setelah kantor polsek ya. Kalau sebelum kan perempatan, masih di sisi kiri nih. Nah di situ kita berdiri situ dong, geser sedikit, mulai baku benturan body. Saya dengan Pak Kapolsek, saya tahunya setelah dia bicara, saya di Kapolsek Bandara. Beliau perkenalkan diri? Setelah duduk, tapi pas bakalai tidak. Jadi pas ada saat. Setelah sudah. Ya sudah bakalai baru. Ya. Nah. Jadi pas dia dorong-dorongan, dia bukan membuatkan cara yang baik, dorong langsung pukul. Nah kemudian muncullah ketika sudah bergeser, saya menghindar mundur sampai dari jarak perempatan itu ujung ini sampai ke Kijang, di video kan ada. Nah saya berusaha menghindar dengan pukulan mereka. Nah karena Pak Kapolres Kabupaten Jayapura badannya besar, ada tangan besar juga, dan bisa pelapis dengan sapi kalung lapis begini. Nah di situ belum bukan pace baru. Semua lihat. Nah, siapa sih yang lihat? Di situ awalnya yang dengan saya untuk pepet itu ada intel, ada yang pakai baju POM sama Kapolsek Bandara. Yang dengan saya terus nih. Jadi saya lihat kayak kok orang semua ke saya sampai 8 sampai 13 orang. Nah, Yuliana sudah dipisahkan juga di sana. Ini eksekusi nih. Saya sudah feeling, Yuliana sudah korek. Salah sudah korek, saya mundur sama menghindar. Di situ Pak Kapolsek langsung dorong saya. Dia nggak pukul, tapi setelah ada bos pukul, Pak Kapolres pukul, pegang begini dan hantam, semua tangan masuk. Saya lepas begini, nah kacamata jatuh, saya juga jatuh, belum darah itu. Nah saya pukul yang itu menghindar, tapi saya bela diri. Pas saya tersengat di mobil Kijang, tangan langsung masuk semua ini. Saya begini saja. Nah pas jatuh begini saya darah, saya buka, cukup, minta maaf, berdarah. Sudah, saya minta maaf sudah. Baik, ayo maunya apa? Mundur semua, berdarah tuh, sudah dipegang. Saya lihat Yuliana sudah dapat duduk di sana. Saya masuk ke dalam. Nah kemudian mungkin karena saya ada berantem dengan polisi yang lain. Nah si siapa Jenggo dikejar. Jenggo masuk terakhir. Nah pas di video bilang, sudah saya minta maaf, sudah minta maaf. Saya bertanggung jawab, sudah. Jangan pukul dia. Itu pas Jenggo dipukul sama polisi, kita terkes tenang. Saya kasih tenang. Pak Kapolres di tengah jalan, kau melawan saya. Kau stop demo Kabupaten Jayapura Siapa yang tempat ini? Baru dia maju lagi mau pukul, terus sudah cukup. Saya diam saja. Kita duduk bicara. Saya maunya bicara, bukan ribut di situ kan. Kan mereka maunya ribut terus. Nah pas duduk saya duduk di sisi kiri, saya diam saja. Nah Kapolsek yang bandara ini lebih agresif karena mungkin bosnya datang ya, Pak Kapolres. Kau jangan lawan saya punya Kapolres ya. Kau sopan saya Panji. Terus saya pegang gelas, terus dia bilang apa? Kau harus dengar kita. Baru nadanya tinggi. Saya bilang izin Pak, saya belum bicara apa-apa. Kenapa harus kasar begitu? Santai saja. Ini saya darah loh. Jadi saya kembali ke darah terus, saya darah loh. Tenang. Nah, akhirnya pusing juga itu. Tangan banyak. Lebih banyak yang eksekusi saya daripada siapa? Daripada jumlah pendemo.
Ya ada 13 orang lah. Karena Siapa 13 orang itu? Kapolres sama Kapolsek sama anak buahnya. Anak buahnya? Iya. Nah di situ di dalam video yang saya minta setelah kami pulang, semua kasih video dan saya lihat foto-foto itu yang pas di Kijang itu sudah. Yang rame itu saya di situ di dekat di dalam mobil Kijang di booking body. Kelihatan sekali. Dorong langsung masuk ke kantor itu. Mobil Kijang di sini. Ini kantor, mobil Kijang di sini. Dari sini saya didorong ke belakang sampai ke mobil Kijang dan saya dipukul di sini. Julianus didorong langsung masuk ke sini. Jadi dipisah. Julianus 7 orang, saya 13 orang. Nah, saya dipukul, semua tangan masuk, tapi dimulai oleh Kapolres. Kalau mau jujur, tidak mungkinlah kantor Polsek Bandara tidak ada CCTV. Dari sini ke sini kelihatan depan kantor nih CCTV, pasti kelihatan. Ada CCTV, tapi tadi kelihatan tidak? Ya, saya tidak perhatikan ya? Saya nggak perhatikan, tapi namanya bandara, Kapolsek Bandara pasti punya CCTV, standar pelayanan jasa informasi pengawasan. Tidak mungkin bandara ada, Polsek tidak ada. Pasti ada CCTV dong. Dan semua. Ya, jadi kira-kira apa tujuan Pandi ke sana, mau sampaikan apa? Jadi saya lihat pada saat itu kan Pak itu ada. Kami mendekat untuk mau bicara dengan penyidik polisi bahwa kami mau cek ke dalam perwakilan, tapi kami orasi di luar, bukan orasi di bandara. Nah, kami 25 orang 30 orang bandara mau palang bandara ke kota di mana? Dengan polisi lebih dari itu. Tidak mungkin kamu mau palang. Kami orasi di pinggir, tapi ada 2 orang perwakilan ke dalam. Isi orasinya apa? Apa kamu mau sampaikan? Isi orasinya bahwa tentang pilkada demokratis, keterlibatan PJ Group, kemudian Parcok, netralitas TNI Polri, ASN TNI Polri. Jadi kami bicara tentang undang-undang yang dibuat oleh negara ini, yaitu netralitas ASN dan TNI Polri. Saya kira itu undang-undang yang dibuat negara ini. Tapi dong alasan hadang kemarin kenapa? Mengganggu pelayanan publik. Publik mana? Vital, bandara, tidak boleh ada demo. Jadi izin apa? Undang-undang penerbangan, Undang-Undang 1 tahun 2009 yang mengatur tentang penerbangan. Area bandara itu adalah area privat. Yang dimaksud dengan area bandara itu mana sih? Yang dipagarin, yang di luar itu sudah bukan area bandara. Apalagi jalan umum. Ya, dan itu sudah area publik. Dan terjadi kejadian di situ. Nah, tapi yang saya lihat itu kan namanya itu area bandara, padahal bukan. Nah, untuk masuk di area bandara itu ada izin, makanya ada karcis di situ, ada usaha travel ke mobil rental, semua ada izinnya di situ. Kami belum sampai ke situ. Ya, berarti kamu kan masih di luar area publik. Dan kami juga tahu. Tahu area dibatasi area publik dan area bandara adalah Polsek. Bandara itu. Pokoknya pagar, makanya setiap bandara di Indonesia itu ada dipagari karena memang undang-undang penerbangan mengatur itu. Itu kenapa sampai mereka begitu represif terhadap Panji? Kenapa sampai saya sebagai korban terkadang saya evaluasi diri terkadang. Ini beliau dulu Papua Lawyers Club ya? Iya. Wah, ini kayak berasa kita kembali ke studio itu abang ya. Papua Lawyers Club. Pertanyaannya sama jadi. Jadi saya hanya setelah kejadian saya introspeksi diri, kenapa kok saya menjadi magnet pukulan gitu. Dibanding yang eksekusi Julianus kan cuma 5 orang, kenapa saya banyak sekali toh? Saya nyalain mungkin ya status saya, suara-suara saya itu banyak menyinggung mereka. Dari sampel-sampel demokrasi ya beberapa sampel. Parcok adalah polisi yang terlibat dengan tim sus 02, jujur aja. Nah, kayak di Yapen ada yang 2 jari. Jadi saya sering suarakan itu, dan di demo kemarin juga saya menekankan tentang undang-undang netralitas TNI Polri 2002. Saya kira undang-undang itu kalau kita suarakan mereka panas kayaknya, tim sus ya. Mungkin itu Pak. Akhirnya ada bahasa intimidasi. Kamu tanya bicara tentang polisi ya pukul kagak, jadi ada bahasa intimidasi lah. Kamu yang terlalu ribut-ribut polisi tuh. Jadi mungkin mereka emosi secara pribadi. Tapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka pakai adalah baju institusi. Itu yang kita sesalkan di situ. Jadi yang saya tahu itu dalam standar prinsip dan standar hak asasi manusia Polri dalam melaksanakan tugas itu kan ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Harus melakukan persuasif, tidak boleh melakukan intimidatif, apalagi sampai dengan kekerasan. Saya malah lebih suka begini. Daripada kamu malah kita warung makan, kita ngobrol, ngopi-ngopi lah. Persuasif ya, jadi unsur persuasif tidak ada. Ayo kan aneh. Ada apa? Kalau mereka tidak punya kepentingan, pasti mereka tidak pukul.
Jadi memang tujuanmu bukan, tujuan ke sana bukan soal BTMCK atau politik ya, tapi Saya bagaimana mau- netralitas tadi itu. Iya, Menyuarakan netralitas. itu. Terus Ya, kemudian netralitas. sejauh mana seorang Tito Karnavian tahu tentang apa yang kami lakukan, orasi-orasi. Ya. Ya. Sebenarnya itu. Lebih humanis, Bapak kan menteri. Bapak tahu masalah nggak? Dan mantan Kapolda juga. Anak Kapolda Papua atau jadi kita tahu orang Papua, masalah. kita sama Amber lah. Ah. Kan. Bagaimana nih? Nah, tapi mau masuk dalam batasan itu kan seperti langsung dipukul. Iya. Kamu pulang kayak nggak boleh ketemu dia. Kesannya kan begitu. Ada Padahal apa? aksi damai sebenarnya itu ya. Iya. Nah terus sekarang dengan kejadian ini, kamu kan sudah berdarah-darah nih cerita tuh. Apa langkah yang harus kamu lakukan terhadap tindakan-tindakan oknum tadi itu? Saya tidak melihat yang pukul ini sebagai polisi. Saya melihat sebagai individu Ya. yang diberi mandat sebagai polisi. Mandat kebetulan berbaju Iya, seragam itu jadi ya. saya akan bawa pribadi dia ke ranah hukum. Itu aja. Oknum. Oknum, Jadi saya menganggap ini oknum karena Ya, saya ya. menganggap itu pribadi, tidak Ya. mewakili institusi. Tapi dia pakai seragam. Ya. Konsekuensinya Ya. jabatan dia dipertaruhkan. Kan begitu aja. Masih banyak polisi baik lah. Ya, Itu bagian daripada hak warga negara ya. Ah. Nah, jadi kamu nuntut haknya karena semua orang itu di depan hukum sama. Tidak ada urusan soal dia pejabat siapa Sama. Sebagai Equality warga before negara, the law. Ya, sebagai Kesamaan warga negara. hak. Ya. tapi kadang di mata Parcok beda, Pak. Tidak, karena memang Itu oknum. Itu, Iya. oknum, ya, itu yang oknum. abang, asas netralitas itu kan harus ada unsur profesionalisme. Ya. Dorang sudah Melampaui. seolah-olah melihat kau sebagai BTMCK, padahal BTMCK pun harus menuntut netralitas. Netralitas. Jadi netralitas itu tidak punya jenis kelamin. Mau 01, 02, semua orang punya hak untuk Menuntut. netralitas. Nah, yang mereka tidak profesional melihat ini BTMCK emang dilarang. Ya tidak bisa, itu hak konstitusi dia menuntut netralitas. Dia menuntut itu karena undang-undang menjamin. Pak. Satu, yang kedua, kan warga negara satu orang saja dilindungi hak suaranya, hak kedaulatannya. Suara Panji sama dengan suara presiden. Masa suara presiden bisa dilindungi sama-sama di TPS yang sama harus menuju suara yang sama di satu TPS. Jadi ini kan melindungi hak suara sebenarnya. Ya. Tuh, Jadi apa yang kau mintakan kepada misalnya Kapolri ataupun presiden Ya, sekaligus presiden lah, Presiden misalnya, Prabowo lah. kira-kira apa? Ya. Ini kan kau sebagai warga negara punya hak untuk mengadu mengadu. kepada Jadi pimpinan negara kalau ini. kita bicara pribadi, hak pribadi, saya sebagai pribadi yang mau masuk ke bandara harusnya dilayani baik karena aparat ya. Yang kedua, haknya dia juga ada sebagai polisi, yaitu didengar. Ya. Tapi belum mendengar baku pukul, kan begitu. Anggap saya begitu. Jadi baku pukul ya? Ya, baku pukul. Kita pukul. Ya, jadi baku pukul itu tidak baik buat di mata publik lah. Ya. Ya. Nah, harapan saya moral-moral yang ini itu dievaluasi. Apakah pantas seorang Kapolres Kabupaten Jayapura memukul kami aktivis, nggak usah aktivis lah, masyarakat Masyarakat biasa. lah. Masyarakat ya, mau datang ketemu. Seolah-olah tidak boleh menyampaikan pendapat. Iya, terus mau ketemu Sementara pejabat. di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ya. kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin Dijamin, Undang-Undang Dasar. Ya, loh. di situ dijamin. Itu. Atau apakah Kapolres Kabupaten Jayapura nggak tahu undang-undang? Kita juga nggak tahu. Nah, Karena nanti kita selidiki. mungkin banyak tugas. Atau malah ada tugas khusus kan, Pak? Tidak, Pak. Hah? NKRI kebanyakan undang-undang, jadi lupa semua. Seperti itu. Ya, maksud saya Kapolda Papua harus evaluasi lah. Ya. Saya salut pada Victor Makbun yang menjadi salah satu legend Kapolres Kabupaten Jayapura. Ya. Dia keras, dia kuat, tapi ada namanya lebih humanis, Iya, humanis. lobby, Persuasif tadi. persuasif, lobby, kemudian bersahabat. Persuasif. Dan itu polisi kan sudah ganti dong punya julukan. Polisi sahabat rakyat. Sobat rakyat ya. Kalau pukul musuh berarti. Iya toh. Ya, betul. Nah, kayak tadi kayaknya tidak ada persahabatan kayaknya. Bukan cuma itu, ada presisi. Apakah harus Iya, dijabarkan? presisi ada kan. Ya, presisi itu kan. 10 tugas Ya, Polri yang tugas Polri. Kapolri punya itu kan. Ya, ini dari ini kita lihat bahwa di momen politik ini masih ada oknum-oknum polisi yang tidak paham itu. Ya. Ya. Sangat disayangkan. Apalagi beliau ini kan harus menjadi contoh kepada adik-adiknya. Tindakan-tindakan ini dia tunjukkan ke publik dengan tidak jujur. Ya. Pertama yang saya tidak terima adalah sudah minta maaf, saya maafkan, tapi saya jawab nanti membiasanya seperti apa, lihat nanti. Ya, ya. Karena darah saya keluar. Nanti dalam artian saya mau lihat respon dia. Ternyata saya pulang dia bela diri. Dia bikin berita bahwa Panji dipukul warga. Warga siapa yang pukul saya? Oh, itu beliau sendiri yang bikin berita. Ya jelas kelompoknya mereka lah. Ah. Karena untuk memproteksi
kepentingannya Jadi si Kapolres Kabupaten dianulir lah itu. Dianulir, ya. Ya. Menghindar. Ya. Saya kan bilang, saya maafkan tapi lihat nanti biasnya. Dalam artian bias, orang kalau sudah salah, walaupun nggak usah aparat lah, dia figur apapun, dia kan membela diri, dia memframing. Seakan-akan adalah berita yang pertama itu benar. Wah, saya kalah nih, saya nggak terima. Ini orang bikin apa tuh bikin masalah. Akhirnya langsung konferensi pers. Situasinya adalah di situ masyarakat semua aparat dan lain-lain. Ya. Dia muncul lagi, saya tidak pukul. Yang benar tuh jerawatnya Panji. Apakah mata Anda itu dia punya megapikselnya seperti kamera tahu, ya. 4K bisa melihat ini jerawat saya? Sedangkan pukulan Anda masuk di saya ketika pegang, saya tidak bisa bergerak. Nah, pukul Dan video masuk, itu beredar lah. ya, Orang masuk dimana? kemudian kacamata saya patah. Nah, ini saya curiga kan kacamata punya ganggang ya. Kalau dipukul begini dia ini bikin lecet itu. Iya. Kayak apa? Karena Dia ada- punya ada frame pinggirnya. Capit. Tapi kalau dia bilang jerawat, bagaimana di sini posisi pas dengan ganggang kacamata dia bisa lihat jerawat kecil yang picah. Jadi jangan jadi aparat jangan suka menganulir dan membuat opini lain bicara jerawat. Apakah Anda kerja di salon? Kan lucu di situ. Anda tahu oh ini jerawat orang di situ. Jadi besok langkah apa ini, Mas? Saya dengar-dengar ada Ya. upaya-upaya. Upaya saya karena di tahun kemarin ketika saya mulai bersuara, saya sudah melakukan advokasi bersama Komnas HAM mulai dari kasus PJ Wali Kota Jayapura memulai, dan saya sudah menyurat ke Komnas HAM RI juga bahwa selama pilkada saya minta perlindungan hukum. Ketika ada apa-apa, saya ke sana dan tadi sudah memproteksi wanti-wanti saya di awal karena saya merasa tidak nyaman juga, merasa terancam juga. Nah, tujuan saya ke Komnas HAM, saya minta bahwa Komnas HAM ini bisa melihat asasi manusia untuk bersuara juga. Karena kita tidak sedang menyuarakan diri sendiri nih. Ini kepentingan politik demokrasi itu kan umum. Kedua paslon juga, antara demokrasi dan intimidasi. Siapa yang berdemokrasi, siapa yang intimidasi, siapa yang ubah suara, siapa yang jadi benteng, siapa yang jadi korban. Nah, bicara demokrasi esensialnya ada di sila keempat, pemusyawaratan perwakilan. Ketika esensial demokrasi itu di election pilkada hari ini PSU sudah dibungkam kemudian permainkan suaranya, otomatis dampaknya ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk keadilan polisi itu. Jadi selain ke Komnas HAM, kemana lagi laporan rencana? Saya mau laporan? lapor ke Polda tapi sudah ada tim hukumnya ya? Udah ada ya? tim hukumnya sudah Sudah. LBH ya. LBH. Oke. Luar biasa. Ke mana? Ke Polda ke mana? Saya kalau ke Polda saya ragu. Kayak kantor pos saja. Ya, Jangan, kan bercanda, lapor. bercanda. Itu dijamin Sebagai orang negara. undang-undang. Soal dilayani atau tidak itu urusan nanti. Ya, itu Kalau- institusi Polri itu hukum. melayani masyarakat. Ya. Berarti saya tidak boleh lapor kantor pos, berarti ke Polda ya. Polda. Kalau Ya, kantor pos Propam. kirim paket. Ya. Kalau kau ke Polda, kau masuk ada pos di situ. Jangan kau lupa di bawah itu ada tulisan setia melayani Anda. Iya. Baru kau foto. Anda konteksnya Ya, siapa pokoknya saja. di foto saja. Supaya dia setia melayani Anda. Berarti Anda. Kalau mereka tidak tindak laporan, itu baru kau lapor ke Kapolri bila Kapolri. perlu. Ya kan harus proses ini. Kan? Masa mereka bisa proses Di Trump. kamu, tapi ketika Pandi menjadi korban pemukulan daripada oknum, mereka tidak proses. Nah, itu Ya. bagaimana? Ya. Itu kan soal keadilan. Jadi wajib Ya, itu. kalau harapan saya kepada Kapolda Papua ya netralitas Polri, integritasnya harus Diawain, ya. ke publik lah. Ya. Ya selama PSU cobalah bisa ada suara-suara kami netral itu Ya. kan enak. Mumpung masih ada sisa waktu Iya. sebelum palu KPU jatuh. Kalau Iya. KPU jatuh. Atau mungkin Ada waktu untuk memperbaiki citra atau? Iya, di situ. Kita memang yakin dong pasti banyak. Pasti ya luar biasa lah. Ini kan oknum-oknum yang dipakai ya kan? Ya maksudnya Pak Kapolda juga bisa mengerti hati-hati yang netral lah. Ya kami netral juga kan, ada yang netral, ada yang pacok. Iya. Jadi Bapak juga harus Iya, bersuara mengakomodir aspirasi yang netral juga, Iya. polisi-polisi yang netral. Jangan yang ke 02 aja gitu. Sebenarnya semua netral, mau 01 atau 02. Tidak netral itu waktu di TPS loh. Ya. Kan di Ya. TPS itu kan menentukan pilihan. Setelah keluar itu semua sudah netral. Netral. Cuma kita yang bikin barang yang di TPS kacau itu yang dibilang tidak netral. Ya. Ya. Terus abang, Oke, sudah cukup waktu kita mau jalan ini. Abang mungkin ada closing statement dulu. Ya, jadi ya Jadi ini harapan acaranya Papua Lawyers Club, saya ambil alih sementara. Saya ambil alih sementara sebagai saatnya yang tamu dari junior bersuara. Jakarta. harapan Silakan. kita ya belajar dari kasus Panji. Ini kasus yang sebenarnya kasus yang harus perlu ditindaklanjuti. Ya. Pertama, yang kedua, memang dalam pilkada saat sekarang ini kita lihat bahwa suasana demokrasi itu jauh berbeda dengan
pilkada yang Ya. yang pertama itu. Sangat. Dan ini sangat masif sekali ya. Ada dugaan keterlibatan oknum-oknum polisi yang dilabeli sebagai parcok itu, ya memang itu harus dibersihkan. Ya. Karena apa? Ini akan sangat merusak demokrasi yang kita bangun di Republik ini, khususnya di Papua. Jangan sampai demokrasi ini kemudian menimbulkan persoalan politik lain di balik soal itu misalnya ya. Karena konteks Papua ini politiknya akan berbeda. Beda. Jadi ya tentu demokrasi dan demokratisasi rakyat dalam konteks Papua harus dijaga baik-baik dalam suasana NKRI kita. Ya jangan sampai persoalan pemilu ini akan berebet kepada politik-politik nasionalisme, politik-politik persoalan-persoalan integrasi bangsa ini harus dijaga. Dan kalau keterlibatan aparat atau oknum aparat itu justru menjadi salah satu pemicu yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses demokrasi di Papua. Termasuk kita juga ingin mengingatkan kepada penyelenggara, ya kan? Penyelenggara ini juga salah satu yang harus dikawal. Karena pemilu dari waktu ke waktu penyelenggara itu memperbaiki kekurangan dan kecurangan itu. Kualitas demokrasi semakin baik. Tapi kita lihat dalam perjalanan demokrasi saat sekarang ini itu justru kita mengalami satu kemunduran dalam proses demokrasi. Apalagi dengan keterlibatan aparat-aparat oknum itu semakin merusak proses demokrasi yang sedang kita bangun di negeri ini. Saya pikir luar biasa. Itu. Kalau saya sih mengingatkan dulu pra reformasi itu kita berjuang bagaimana kelompok sipil untuk menghapus Dwi Fungsi Abri. Karena pada saat itu polisi masih ada dalam TNI. Dan kemudian lahirlah polisi. Lalu kemudian lahirlah sejumlah undang-undang. TNI Polri dilarang berpolitik. Kenapa? Karena mereka memiliki senjata. Tapi kok rasanya peristiwa-peristiwa ini terulang lagi. Karena di mana-mana ya minta maaf senjata itu dipertontonkan di rekapitulasi distrik padahal undang-undang itu netralitas TNI Polri diatur itu. Dilarang membawa senjata ke situ. Kekerasan fisik dan lain sebagainya. Yang berikutnya demokrasi itu dikatakan demokrasi karena ada dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Termasuk calon pemimpinnya. Dia akan menjadi rusak ketika negara terlibat di dalamnya. Jadi demokrasi sama dengan agama. Tidak boleh ada ruang yang dimasuki oleh negara itu akan rusak tatanannya. Jadi apa yang dialami Ade Panji ini bagian dari itu, sehingga sudahlah back to barak, masing-masing kembali ke tempatnya masing-masing, agar kemudian netralitas itu terjaga, hak kedaulatan tinggi merasa dilindungi dan lain sebagainya. Jika tidak, maka ada gium hukumnya bilang begini bang, hukum itu dikatakan hukum jika ada kebenaran di dalamnya. Nah perilaku seperti ini sudah tidak benar. Yang kedua, hukum itu tidak memenggal kepala orang yang tidak berdosa. Semoga Ade Fandi ini bukan bagian dari kepala orang yang tidak berdosa tadi. Terima kasih. Saya tambah sedikit lagi satu. Sekarang ini kan proses demokrasi yang kita bangun sekarang ini, jangan sampai demokrasi itu kemudian menimbulkan yang namanya nasionalisme ganda. Nah ini persoalan nasionalisme ganda ini, ini harus dijaga baik, ya kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, soal pemisahan TNI dan Polri, ini jasanya siapa? Jasanya Ibu Mega. Ibu Mega yang pada waktu itu memisahkan TNI dan Polri, supaya mereka itu harus kembali back to basic. Jadi mereka harus kembali ke sana. Jangan lagi mereka masuk ke ranah-ranah politik. Karena mereka masuk ke situ justru akan sangat merusak demokrasi yang sedang kita bangun. Jadi sekali lagi sama dengan polisi. Kembali ke situ ada tugasnya menjaga Kamtipmas. Bukan menjaga suaranya pemilih. Tidak boleh menjaga apalagi mengarahkan. Apalagi turut memain di dalamnya kan. Jadi sejarah itu tidak pernah dilupakan karena itu Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah salah satu yang memang punya andil besar untuk bangsa ini dalam kaitan dengan pemisahan TNI dan Polri. Ini perlu dicatat sebagai anak bangsa kita. Jadi kita harus hargai itu semua sebagai bagian daripada menjaga integritas kedaulatan Papua di dalam NKRI. Baik, terima kasih saudara-saudara pemirsa Papua Lawyers Club di mana berada. Saya malam ini menggantikan Bapak Dr. Anton Ramsun sebagai host Papua Lawyers Club. Kita akan jumpa lagi 1 minggu ke depan dengan mengetahui bahwa BTMCK adalah Gubernur Papua 2025-2030. Merdeka! Layak.